Cipto, halo Cipto, sudah connect? Cipto, sudah connect ya. Selamat Iya, pagi, Pak. Pak. Pagi, Jona. Cipto Iya, sudah Pak. connect? Connect? Pak, udah, Pak. Katanya jaringan bermasalah, Pak. Silahkan kamu pimpin doa untuk kita mulai. Tapasada rohata, martang yang mahita. Mulai tema diho oleh Tuhan, disuruh dengan dibasam nang totong hipakelok kami manipat di bagasan borgina hulumi. Jala disungguh liho doha oleh Tuhan, sahat menukut nyarnya tiuron. Opal Tuhan yang membuka pasajaran nami mahami oleh Tuhan, sian Bapak dusin nami, buka roh ada pikiran nami oleh Tuhan, jala pasu-pasu Bapak dusin nami Tuhan. Sabui mengajari kami akayana konna terlumu bihami oleh Tuhan, sabui terjalo kami aka pasajaran dan Bapak dosi Tuhan kami asiroham. Oleh mengasan Quran am Tuhan Yesus Kristus, si hokop jar si padua, kami. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akan share screen untuk materi pelajaran kita ya. Sudah bisa dilihat? Bisa Pak, bisa Pak. Oke. Ya, kita akan lanjut ke poin ketiga dari yang minggu lalu, tugas utama seorang pemimpin. Yang minggu lalu, satu, mengambil keputusan. Jadi seorang pemimpin mengambil keputusan dan sudah harus pasti keputusan itu sesuatu keputusan yang sudah dipahami dan dimengerti dan sudah diputuskan menjadi satu ketentuan yang harus semua orang jelas dan mengerti. Yang kedua, bagaimana semua orang dan berbagai pengalaman yang bermacam ragam, talenta yang berbeda-beda, berpartisipasi oleh karena pengaruh dari keputusan yang sudah ditentukan, yang sudah diputuskan oleh pemimpin dan disepakati, diikuti, ditaati oleh semua anggota komunitas. Dengan demikian, maka kuasa kepemimpinan yang sudah dimiliki oleh seseorang menjadi satu pengaruh yang dengan sukarela semua partisipan akan ambil bagian sesuai dengan bidang kemampuan, kompetensi atau talenta, kecakapan, keterampilan yang dimiliki. Nah, jadi dengan kewenangan masing-masing bidang di dalam komunitas besar, komunitas luas, semua orang sudah mengambil aktivitasnya ya masing-masing. Itu yang kedua, jadi menentukan metode sistem yang dipakai setelah semua orang menyepakati dan menaati apa yang sudah menjadi keputusan yang sudah ditetapkan oleh kepemimpinan. Nah, itulah yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke tugas utama yang ketiga dari seorang pemimpin, yakni menentukan prosedur yang berlaku dalam rangka mengelola setiap personal yang ambil bagian di dalam seluruh bidang-bidang yang terkait dengan tujuan. Dan semua orang yang sudah sepakat, yang sudah mengerti seluruh rangkaian
dari sistem organisasi dan tujuan dari organisasi atau komunitas, sehingga semua orang sebagai personalia sudah bersedia untuk ikut bersama-sama dalam arak-arakan. Nah, jadi masing-masing tentu mempunyai prosedur yang sesuai dengan bidang-bidangnya, dengan capaian atau target-target yang tetap mengarah kepada tujuan utama. Nah, karena itu bagian yang ketiga ini, ya kalau di dalam organisasi dikatakanlah itu manajemen kepemimpinan ya. Jadi dengan manajemen kepemimpinan, itulah kemampuan seorang pemimpin atau tim pemimpin lah ya. Pemimpin itu dalam arti lembaga atau jabatan, bukan sekadar personal, yang mampu menggerakkan seluruh gerbong yang ada dalam rangkaian organisasi atau komunitas tersebut. Nah, jadi kalau kita bicara soal gereja, ya ini top leadernya yaitu Ephorus dan para pimpinan yang lain ya, tetapi tentu top leadernya adalah Ephorus ya. Nah, jadi tergantung dari model organisasi yang ditentukan oleh organisasi tersebut. Jadi kalau untuk gereja HKBP contohnya ya disinilah peranan seorang Ephorus atau di tataran distrik, preses, di tataran resort, ya pendeta resort, di tataran jemaat, ya puluhan huria pimpinan jemaatnya ya. Nah, jadi seluruh bagian-bagian di dalam satu kepemimpinan, skop kepemimpinan itu semua sudah siap untuk melakukan gerakan bersama sesuai dengan bidang-bidangnya. Nah, jadi disinilah sebuah kepemimpinan itu memperlakukan setiap bidang, memperlakukan sistem yang ada dan prosedur yang sudah ditentukan atau dirancang, baik oleh bidang-bidang ataupun semua dalam satu rangkaian struktur organisasi bisa menjalankan aktivitasnya masing-masing. Nah, jadi kalau di dalam organisasi atau perusahaan disebut manajemen kepersonaliaannya lah ya. Nah, jadi disinilah sistem dan prosedur pelaksanaan dari seluruh potensi dalam rangkaian organisasi itu bergerak, tetapi tetap dengan satu tujuan yang utama tadi itu mengarah ke tujuan satu-satunya ya. Ya, metode yang baik tanpa prosedur yang tepat dapat mengakibatkan kegagalan atau kemunduran dengan hasil yang minimal. Nah, jadi prosedur itu adalah langkah-langkah proses untuk seluruh aktivitas itu dapat melakukan atau menggerakkan bidang-bidang atau tugas yang sudah ditetapkan untuk bidang tersebut, kelompok-kelompok kerja itu ya. Nah, karena itu prosedur itulah ya semacam SOP lah ya, Standard Operational Procedure. Nah, jadi semua orang dalam satu kelompok kerja sudah tahu apa prosedurnya dan bagaimana pengoperasian dari aktivitas atau program rencana yang sudah ditentukan. Nah, jadi kalau tidak sesuai dengan prosedur itu, ya akibatnya bisa stagnan atau bahkan menjadi mundur dan tidak tercapai dan tidak melakukan gerakan sesuai dengan tujuan atau bahkan menjadi menarik mundur atau menjadi masalah, menjadi satu penghambat bagi pencapaian tujuan yang utama tadi ya. Prosedur menyangkut manusia yang harus diatur. Nah, karena itu setiap orang harus sudah mengerti prosedurnya, SOP ya. Nah, jadi katakanlah kalau di jemaat, kalau ada
dari antara para halado tidak melaksanakan bagian tugasnya sesuai dengan SOP, ya dia akan menjadi penghambat atau bagiannya jadi tidak bekerja sehingga tidak tercapai maksimal seluruh tujuan bersama tadi. Nah, karena itu setiap bidang, setiap person yang sudah mendapatkan bagian tugasnya, ya harus sesuai dengan prosedur. Nah, jadi ada masing-masing SOP-nya, Standard Operational Procedure ya. Nah, jadi karena manusialah yang melaksanakan itu, ya setiap orang dia harus punya kompetensi dan komitmen. Nah, jadi tanpa ada kompetensi ya dia nggak tahu tugasnya apa. Nah, jadi jemaat contohnya, seksi-seksi atau dewan ya. Kalau dia tidak tahu dewan diakoni apa tugasnya, ya nggak tahu dia mau melaksanakan apa. Demikian juga seksi-seksi di bagian dewan itu. Ya katakanlah kalau di seksi dewan diakoni ada seksi pendidikan, seksi sosial, seksi apalagi ya yang terkaitlah dengan dewan tersebut. Nah, jadi kalau dia tidak tahu prosedurnya bagaimana atau apa tugasnya, ya itu akan terhambat dan nggak berjalan roda organisasi itu. Nah, karena itu setiap person yang ada di dalam bidang-bidangnya itu, ya dia harus sudah dibekali dan sudah mengetahui prosedurnya bagaimana atau apa yang menjadi bidang-bidang tugasnya. Nah, jadi dengan demikian maka prosedur manusia yang melaksanakan tugas bagiannya, seseorang yang sudah mendapatkan penugasan untuk itu, ya harus masing-masing tahu apa aturannya dan apa bagiannya, apa tugasnya ya. Ya, kemudian menjaga materi yang harus disusun serta prioritas-prioritas yang harus dilaksanakan. Nah, jadi kalau di gereja, di jemaat ya, secara khusus itulah perlunya sermon. Nah, jadi di sermon itu kan semua ketua-ketua dewan kan sudah hadir di situ. Sudah tahu apa yang menjadi aktivitas kegiatan jemaat secara global dan masing-masing bidang atau dewan dia sudah melaporkan atau sudah dipercakapkan di sermon, dan kemudian kalau ada aktivitas yang khusus untuk seksi-seksi tertentu dari ketua dewannya juga sudah dibicarakan, sudah bersama dengan tim kerjanya, dewan-dewan itu kan selalu ada koordinasi. Nah, tetapi tidak semua seluruh personalia dari dewan itu dengan seksi-seksinya kan nggak seluruhnya ikut di sermon, tetapi ketua dewannya kan sudah bisa mengkoordinir seluruh anggota di dalam koordinasinya dan dia sampaikanlah di sermon. Nah, jadi seperti itulah contohnya. Nah, jadi kalau misalnya ada aktivitas khusus dari seksi-seksi tertentu, seksi pendidikan contohnya ya, ada program beasiswa atau mau melaksanakan aktivitas pembinaan apa gitu untuk kalangan jemaat atau pemuda, remaja dan sebagainya, ya tentu sudah ada direncanakan apa yang menjadi prioritas dan dibicarakan bersama di dalam satu rapat-rapat atau yang disebut sermon. Nah, jadi disitulah semua terorganisir dia. Nah, jadi seluruh prosedur masing-masing bidang sudah diketahui dan dilaksanakan oleh personalianya. Nah, jadi demikianlah maka tujuan yang tadi utamanya, tugas utama seorang pimpinan, tujuannya sudah jelas. Jadi semua kelompok kerja yang ada dalam naungan kepemimpinan itu dalam skop masing-masing tadi ya, kuria, resort, distrik, dan hatopan. Jadi setiap bagian itu sudah tahu tujuannya kemana, apa yang mau dicapai. Nah, kemudian bidang-bidang ini sudah mempersiapkan programnya, kegiatannya, fasilitasnya, orangnya, apa yang harus dilakukan untuk tahapan-tahapan dari capaian yang tujuan yang hendak dicapai itu. Nah, jadi disinilah maka manajemen kepersonalian itu mampu menggerakkan
Dan itu harus saling mengingatkan. Nah, jadi jangan ada kelalaian atau pengabaian karena ketidaktahuan prosedur, tidak tahu tugasnya, tidak mengerti apa yang harus dilakukan gitu ya. Nah, karena itulah disinilah yang disebut mampu menggerakkan atau manajemen kepersonaliaan, karena orang-orang itu yang melakukan ya mereka lah yang harus diberdayakan ya, dimampukan untuk mengerti dan bisa mencapai tujuan-tujuan dari masing-masing bidang. Nah, karena itu maka prosedur menyangkut manusia yang harus diatur, menjaga materi yang harus disusun. Nah, jadi ada programnya sudah dipersiapkan dan sudah diputuskan, ya misalnya di awal tahun lah biasanya begitu di Huria ya. Yang harus disusun ya, serta prioritas yang harus dilaksanakan. Nah, jadi kalau misalnya dalam satu jemaat sudah ada masing-masing seksi programnya apa, kapan, dan bagaimana pembiayaannya, nah itu sudah ada time schedule-nya ya. Jadi untuk 1 tahun itu, nah jadi sudah ada seluruh bagian-bagian dalam keutuhan komunitas atau jemaat itu, untuk jemaat ya, resort untuk resort gitu ya, sesuai dengan scope-nya lah. Nah, jadi disinilah semua sudah diatur, disusun jadwalnya. Nah, jadi sudah ada time schedule-nya. Nah, jadi inilah kemampuan atau tugas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin. Nah, jadi itu yang poin ketiga ya, menentukan prosedur yang berlaku dengan orang-orang yang sudah menjadi penanggung jawab atau PIC-nya ya, personal in charge, jadi orang yang sudah harus sebagai penanggung jawabnya untuk bidang masing-masing itu. Nah, jadi dengan demikian maka kepemimpinan itu adalah kemampuan seorang pemimpin untuk menentukan prosedur yang berlaku dan sudah dipahami oleh seluruh bidang-bidang yang terkait dengan apa yang menjadi keputusan yang sudah disepakati tersebut. Oke, itu yang ketiga. Yang keempat, mengawasi dan menegakkan disiplin. Nah, jadi ini tadi kembali lagi menyangkut manusia. Terutama kita di jemaat ya, di gereja, kita bicara soal disiplin gereja. Ya, ada ya disiplin moral itu RPP, disiplin administrasi ada sanksi-sanksi atau tanggung jawab administrasi, atau ada umpan balik atau sebagai perangsang untuk setiap orang yang melaksanakan mendapatkan pujian atau penghargaan. Tapi kalau tidak ya harus ada peringatan atau penegakan disiplin. Kalau misalnya dia tidak melakukan sesuai dengan keputusan yang sudah disepakati, ya harus diingatkan, didisiplinkan. Nah, jadi disitulah kita sebagai pemimpin harus mengawasi seluruh rangkaian kegiatan, program, dan orang-orang yang terkait yang harus menggerakkan ya, semua orang tidak boleh berhenti atau tidak melakukan bidangnya, tetapi kita harus kontrol, diawasi dan didorong. Nah, jadi dengan demikian sumber daya manusia ini dalam berbicara manajemen ya, manajemen yang kepemimpinan itu, manusia itu juga sebagai sumber daya. Jadi harus diawasi, harus dikontrol, harus ditegakkan disiplin. Nah, jadi ini yang sesuai dengan firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 1 ya. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Nah, jadi kalau kita di HKBP sudah jelas ada RPP menyangkut moral ya, atau perilaku-perilaku
yang menyangkut kepada ketaatan akan firman Tuhan ya. Tetapi kalau dalam bentuk-bentuk tugas-tugas kerja ya ada juga alat kontrolnya dari bagian kepersonaliaan. Ya, jadi menegakkan disiplin itu merupakan tanggung jawab seorang pemimpin. Jadi kalau sudah ada kesalahan apalagi yang fatal menyangkut kalau di huria ya di gereja yang paling menonjolkan kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran moral ya yang sikap amoral itu ya. Nah, jadi tidak boleh didiamkan, tidak boleh dibiarkan, tapi harus ada diingatkan. Atau ketika ada indikasi-indikasi yang sudah kelihatan, jangan juga didiamkan, jangan sampai terjerumus begitu mendalam, akhirnya susah dan melakukan hal-hal yang mencemarkan seluruh jemaat ya, yang tidak bisa lagi diubah, yang harus dilakukan tindakan disiplin yang keras atau bahkan kalau memang sudah sampai kepada pelanggaran yang sangat fatal, ya mau nggak mau harus dikeluarkan dari jemaat kalau sudah melanggar kepada apa ya RPP ya. Nah, jadi jangan sampai hal seperti itu terjadi. Jadi penegakan disiplin itu sedini mungkin sudah bisa dilakukan teguran, peringatan atau pendisiplinan. Ya, jadi di 2 Tesalonika 3 ayat 15, tegurlah dia sebagai seorang saudara. Nah, jadi seperti itu juga RPP di gereja kita, Ruhut Parmahanian Pamit Cangon, kalaupun mendapatkan teguran dengan RPP, itu bukan dalam rangka membuang atau membunuh, tetapi mendidik, ya, membina, mengasuh, mengarahkan, supaya jangan terlanjur lebih parah. Tetapi kalau seperti yang saya katakan tadi sudah parah, sudah berulang-ulang diingatkan, tidak mau mendengar, ya akhirnya apa boleh buat. Kalau memang sudah tidak bisa lagi ditolerir, yang sudah mencemarkan seluruh jemaat dan melanggar kepada disiplin rohani ya, masalah moral, ya mau nggak mau harus dibuang. Jangan sampai itu menjadi membusukkan seluruh komunitas atau membuat tidak berjalan itu atau menjadi mengacaukanlah komunitas itu ya. Nah, jadi dengan demikian maka penegakan disiplin, pengawasan itu menjadi bagian dari kepemimpinan. Jadi pemimpin tidak boleh mendiamkan, mengabaikan kalau hal-hal yang mengancam kepada kedamaian, kenyamanan, ketenangan hidup bersama, atau program-program yang sudah ditetapkan akhirnya tidak berjalan atau bahkan membuat jadi organisasi itu tidak mendapatkan kesempatan ya untuk berkembang, ya harus dibenahi, diingatkan. Ya, menurut Oswald Sander dalam menyelesaikan suatu persoalan yang nampaknya memerlukan tindakan disiplin, maka harus memperhatikan, nah ini ada poin-poinnya ya. Pertama, tindakan disiplin hanya boleh diambil setelah diadakan penyelidikan yang saksama dan tidak memihak. Ya, ini ya, tidak memihak. Bukan karena ada unsur-unsur sentimen, kebencian, atau sebaliknya karena dia tokoh, penyumbang, jadi tidak didisiplinkan gitu ya. Nah, jadi tidak memihak ya, jadi karena kasih kepada semua orang ya, karena itu tugas gereja, tugas dari pimpinan, tugas dari partohonan. Jadi jangan karena samarga dengan sapunguan atau ada hal-hal yang bersifat primordial, hubungan-hubungan darah dan kekerabatan tidak dilaksanakan disiplin. Atau karena dia orang yang berpengaruh, ya tidak boleh memihak karena hal-hal yang seperti itu. Ya, jadi harus lebih dahulu diadakan penyelidikan yang saksama. Jangan sampai kita hanya menuding atau langsung menghakimi sementara belum ada penyelidikan, belum diteliti benar tidaknya, ada indikasinya, atau cara-caranya
ya ditanya dulu atau diselidiki dengan diam-diam siapa orang yang bisa ditugaskan. Ya, apalagi kalau ini sudah menyangkut masalah moral ya. Harus ada orang yang berkompeten untuk memberikan laporan atau informasi dan harus diselidiki dulu, jangan sampai hanya karena sentimen atau karena laporan-laporan palsu sehingga tudingan itu tidak berdasar. Kemudian yang kedua, tindakan disiplin hanya boleh diambil demi kebaikan seluruh pekerjaan dan pribadi yang bersangkutan. Nah, itu tadi yang saya katakan ya, supaya jangan sampai terlanjur. Ketika ada indikasi itu, segera diselidiki, dibenarkan, diluruskan ya, atau dilakukanlah percakapan atau mengadakan penelitian-penelitian secara informal. Ya, jadi demi kebaikan yang bersangkutan dan kebaikan bagi seluruh komunitas. Atau kalau itu menjadi misalnya dia dalam tugas-tugas tertentu di program-program yang sudah ditentukan, dia sebagai orang kunci dalam satu bidang tersebut, jangan jadi itu membuat terhambat programnya. Ya, jadi demi kebaikan bagi pekerjaan, tugas-tugas pelayanan yang sudah ditetapkan, demikian juga bagi si oknum orang yang bersangkutan. Yang berikut, tindakan disiplin harus didasarkan kasih yang murni dan dilakukan dengan mengingat kepentingan pihak lain. Ya, jadi dasarkan kasih yang murni, bukan dendam, bukan karena kebencian, dan dilakukan dengan mengingat kepentingan pihak lain. Karena bisa jadi ada korbannya, atau ada orang yang jadi terdampak. Ya, misalnya kalau perilaku itu, ya katakanlah contohnya ya, seorang parhalado yang akhirnya korsnya jadi rusak, keluarganya jadi rusak, jemaat juga jadi tersandung, dan itu menjadi omongan buah bibir, ya menjadi semakin liar ya. Nah, jadi harus berdasarkan kasih. Jangan menjadi ada karena balas dendam atau kebencian atau sentimen. Tindakan disiplin harus selalu disertai maksud untuk memberikan pertolongan rohani. Itu artinya penggembalaan, sel sorga ya. Jadi bagaimana disiplin itu adalah dalam rangka menolong, menyelamatkan, jangan sampai dia binasa atau membuat rusak kepada keseluruhan dari jemaat atau keluarga besar. Pertolongan rohani kepada pihak yang bersalah dan memulihkan dia. Kalaupun sudah sampai harus dilakukan RPP, dilakukan penghukuman, sanksi, nah, tetapi bagaimana supaya dia juga kembali dipulihkan. Nah, itu jelas sekali di RPP ya. Jadi bukan lagi membuang. Kalau dulu RPP yang lama itu ya sudah dianggap mati itu, dipalu giring-giring ya. Kalau yang sekarang RPP kita tidak lagi seperti itu. Kalaupun sampai akhirnya contohnya saja lah ya, Marsi 22, yaitu memang harus dikeluarkan dari jemaat. Tetapi bukan artinya dia dibuang dan tidak boleh lagi ada pertobatan. Ada, tetapi ada prosedurnya ya, ada kriteria-kriterianya. Dan tidak sembarangan. Ya di RPP sudah ada jelas itu. Nah, apalagi kalau kalian nanti, ya memang pegangannya itu harus kuat. RPP itu harus dipahami dengan baik ya. Itu kitab disiplin di gereja lah ya, karena kita bicara di dalam konteks gereja ya. Jadi pendisiplinan yang menjadi pegangan kita, buku pintarnya adalah RPP. Karena itu setiap parhalado, apalagi sebagai pemimpin jemaat, full timer kita ini ya memang harus sudah ya betul-betul paham itu dengan RPP. Jangan salah menerapkan atau kita sendiri juga tidak mengerti bagaimana ada hal-hal yang harus didisiplinkan.
Kemudian tindakan disiplin harus disertai dengan banyak doa. Nah, ini juga ciri khasnya RPP kita itu ya. Jadi, kalau sampai ada satu orang dari antara kumpulan jemaat itu yang kena RPP, itu dikatakan utang dinasa huriyah itu hutang seluruh jemaat. Karena itu seluruh jemaat harus berduka cita kalau sampai ada satu orang dikenakan sanksi RPP, apalagi sampai harus dikeluarkan. Wah, itu hutang besar itu. Jadi karena itu tidak boleh didiamkan. Nah, karena itu juga untuk menjatuhkan hukuman, betul-betul harus bergumul, tidak boleh dengan sembarangan. Nah, jadi banyak mungkin kasus-kasus yang tidak peduli atau mungkin sembarangan atau mungkin karena dendam yang membuat kacau jemaat, membuat terpecah belah. Jangan sembarangan untuk menjatuhkan hukuman, menerapkan RPP itu ya. Nah, jadi harus betul-betul hati-hati, dipamanat, diawasi, dan diteliti, kemudian didoakan. Nah, untuk menjatuhkan hukuman itu pun harus sungguh-sungguh di dalam pergumulan doa. Oke. Satu lagi ya, supaya kita sampai kepada bagian ini. Mengontrol secara keseluruhan. Nah, jadi dengan kompetensi kepemimpinan yang bisa mengarahkan, jangan terjadi penyimpangan atau penyelewengan dari tugas-tugas panggilan. Ya, semua itu harus dikontrol secara utuh. Nah, itulah kepiawaian seorang top leader di jemaat, uluan huriyah, di resort, pendeta resort, dan seterusnya ya. Nah, jadi seorang top leader di satu kelompok, dia harus sudah paham betul keseluruhan dari aturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan dan keputusan di dalam satu komunitas yang dipimpinnya itu. Nah, jadi mengontrol secara keseluruhan, itulah tugas pemimpin. Itulah artinya dia sebagai top leader ya, pemimpin puncaknya untuk satu-satu skop bidang pelayanannya. Seorang pemimpin harus mendorong kerjasama tim untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Nah, jadi kalau contohnya di jemaat sebagai uluan huriyah, ya dia harus bekerja sama dengan sekretaris, bekerja sama dalam hal kontrol inilah ya, bekerja sama dengan ketua-ketua dewan atau ketua-ketua punguan di dalam WEK ya, ketua WEK kalau misalnya ada ya. Nah, jadi di seksi-seksi atau di bidang-bidang kelompok-kelompok jemaat yang ada ya. Nah, jadi setiap unsur itu menjadi bagian dari kepanjangan tangan atau alat bagi pemimpin untuk mendapatkan informasi supaya jangan salah menerapkan disiplin. Seorang pemimpin harus mendorong kerjasama tim. Nah, jadi masing-masing kelompok itu juga dikuasai seluruhnya oleh seorang top leader. Nah, jadi bagaimana menyambung tim ini dengan tim ini, kelompok-kelompok yang ada di dalam jemaat itu menjadi kerjasamanya berjalan dengan baik. Dan untuk mendapatkan hasil yang baik dan maksimal. Agar memperoleh hasil yang baik dan maksimal, pemimpin harus mengontrol secara keseluruhan pekerjaan yang dilakukan oleh masing-masing anggota tim. Nah, jadi harus selalu ya, kalau Pak Joko ini luar biasa ya, dia terus itu belusukan. Karena itu tidak bisa lagi pemimpin-pemimpin yang di bawahnya itu berkelit atau membuat macam-macam apalagi ya alasan. Nah, begitu juga yang kita maksudkan di sini. Jadi seorang pemimpin top leader dia harus bisa mendapatkan informasi atau menjadi mediator di bawahannya itu orang-orang yang menjadi bagian dari pengurus atau koordinator di dalam bidang-bidang tertentu. Ya. Pengontrolan secara keseluruhan ini tidak berarti suatu usaha untuk membuat orang takut, ya.
bukan untuk menakut-nakuti atau mengancam, melainkan menggerakkan setiap anggota supaya semangat yang pertama tadi itu ya, yang sudah dipengaruhi oleh firman Tuhan, yang sudah diyakini, jangan lagi kendor, jangan lagi suam-suam kuku, atau akhirnya dia sengaja atau dengan maksud yang tidak baik justru melanggarnya. Tidak berarti suatu usaha untuk membuat orang takut juga. Jangan karena dia ditakut-takuti dengan neraka, dengan hukuman-hukuman sosial lainnya dan segala macam ya. Tapi karena memang cinta kasihnya kepada firman Tuhan, ketaatannya kepada tujuan hidup sebagai orang Kristen, asa sahati banatu surga nak tarabat ya, jangan jadi terhalang dia untuk mencapai keselamatan atau kehidupan kekal atau sorga atau kedekatan kepada Tuhan Yesus lah ya, persekutuannya dengan Tuhan jangan jadi tercemar. Nah, jadi setiap orang karena sadar bahwa dia itu berharga di mata Tuhan. Nah, jadi setiap orang pun harus merasa dirinya bangga ketika dia ikut di dalam satu aktivitas atau bagian-bagian tertentu di satu jemaat atau organisasi Kristen. Nah, jadi dengan demikian setiap anggota merasa dihargai dan merasa memang dia dipentingkan, dia penting, dia harus ada di situ. Kalau tanpa dia, organisasi itu tidak akan lengkap atau tidak utuh lah gitu ya. Jadi bagaimana setiap orang juga dengan kontrol yang dilakukan oleh top leader itu, dia merasa dirinya diperhatikan, dipedulikan, dan dibutuhkan. Dan memang dia harus ada di situ. Supaya partisipasinya memang sangat berharga di mata Tuhan dan di mata jemaat atau bagi oknum atau figur pimpinannya. Ya, melainkan menggerakkan setiap anggota untuk bersama-sama maju mencapai sasaran secara keseluruhan. Supaya lamsolhot ibadah Tuhan Yesus, supaya semakin dekat dia kepada kehidupan kekal itu tadi. Nah, jadi kalau sudah seperti itu dari yang pertama di atas tadi ya, wah, maka inilah gereja yang hidup itu. Kalau sudah diambil keputusan dan semua sudah mengerti, sudah tahu jelas mau kemana ini semua, aktivitas ini, kegiatan ini, kenapa dia harus ikut, ya, kenapa dia ditempatkan atau diberikan tugas bidang-bidang tertentu, ya. Nah, jadi itu semua menjadi satu rangkaian yang setiap orang sudah menjiwainya dan yakin bahwa inilah memang yang Tuhan kehendaki dan yang membahagiakan bagi setiap orang. Oke, sampai di sini dulu supaya kita diskusikan ya. Silahkan saya tutup dulu share screen-nya ya. Oke, silahkan kita berikan tanggapan, pertanyaan dari 3 poin yang kita sudah bicarakan pada pagi hari ini. Menentukan prosedur yang berlaku, bagaimana manajemen kepersonaliaan untuk menggerakkan keseluruhan. Keempat, bagaimana mengawasi dan menegakkan disiplin. Kemudian, bagaimana mengontrol secara keseluruhan dari komunitas atau jemaat tersebut. Ya, silakan. Terima kasih, Pak. Yeremia, silakan. Mungkin ini ya berbagi cerita lah mungkin Pak, pengalaman yang dialami. Ya. Setelah ini Pak, manajemen kepemimpinan ini. Jadi setelah saya lihat materi yang Bapak berikan tadi, ini cocoknya untuk uluan huria kami nih dikasih seminar ini Pak. Maksudmu gimana? Kenapa saya katakan demikian Pak? Ulan namudum duluan nih huria nami Pak. Nah, asing maju. Bagaimana dia kan kalian akan menjadi pimpinan huria juga nanti. Ya. Tapi kalau untuk kita sharing silakan. Ya, pengalaman berharga, pelajaran berharga ini menurut saya Pak. Bagaimana mengontrol? Karena miris memang melihat Pak ketika uluan atau pemimpin gereja tidak mengontrol dan tidak menetapkan aturan-aturan yang telah diberlakukan Pak. Dan saya lihat dari tadi Pak, udah mau apa nih Pak? Mau
kumasukkan uluan nuri aku bermasuk ini. Bagaimana dia mengetahui ini Pak? Karena miris Pak, seperti yang Bapak bilang itu Pak. Terlalu miris jika pemimpin hanya kerjanya tidur, tidak mengerti aturan gimana apa, tidak bisa membuat keputusan Pak. Dan mungkin ini Pak boleh menjadi pertanyaan Pak. Bagaimana kalau kami ini Pak melihat ada yang salah seperti itu, bolehkah kami berbicara hal demikian Pak untuk pembenarannya Pak? Apakah kami dibatasi ketika misalnya kan kami ini ikut sermon Pak, ketika ada melihat yang salah Pak, bolehkah kami berbicara atau hanya diam? Sementara tadi Bapak katakan ketika kita melihat ada yang salah, tapi kita diam kan jadi dosa juga Pak. Bagaimana pendapat Bapak dalam hal ini Pak? Mungkin Ya, terima kasih. Jadi kita memang harus juga menghargai etika ya, cara-cara untuk menyampaikan teguran. Ya memang kalau sebagai ruas lah katakan, di tengah-tengah parhaladu atau pimpinan partohonan lah gitu ya, memang agak janggal itu kalau jadi ruas yang mengingatkan. Nah, jadi yang pertama tadi kamu katakan itu, ya itulah sangat prihatin kalau sampai ada seorang pertohonan atau leader lah gitu ya, sebagai pemimpin jemaat, masih seperti itu karakter dan kapasitasnya. Ya sangat miris, sangat kasihan jemaat itu. Dan sudah pasti jemaat sungkan untuk mengingatkan dia, sungkan pasti sungkan. Nah karena itu ya memang ya kalaupun masih bisa ada hubungan-hubungan kekerabatan, hubungan kedekatan personal, ada persuasi-persuasi yang kita bisa sampaikan atau mungkin ada orang tua, tokoh di dalam jemaat itu, sebaiknya orang-orang yang punya kedekatan itu yang menyampaikan. Tapi jangan di depan forum karena nanti pasti akan menjadi ada apa juga ya, merasa harga dirinya lah segala macam lah ya. Nah karena itu memang ya pertama tadi sangat prihatin kalau itu sampai ada kenyataan kepemimpinan yang masih seperti itu. Tapi kalaupun dalam rangka menolong ya, bagaimana ada orang yang memang punya wibawa atau orang tua yang dihormati, tokoh, sebelum disampaikan kepada pimpinan di atasnya, katakanlah kepada pendeta resort atau kepada reses ya, kalau itu kan sudah mengadu, sudah pengaduan yang bisa nanti ada sanksi administrasinya atau bahkan ya kalau ada pelanggaran yang fatal bisa dicopot dia kalau sampai ke pimpinan di pusat gitu contohnya. Jadi jangan sampai hal seperti itu terjadi. Ya jangan sampai melapor ke atasannya ya, ke pimpinan di atasnya, seolah-olah memang itu sudah tidak bisa tidak bisa diatasi ya, tidak bisa diterima. Nah karena itu memang pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan ya, kita harus pakai juga pendekatan budaya, orang-orang tua, tokoh-tokoh yang cukup dihargai lah begitu ya. Tapi kalau misalnya nggak tahu lah apa misalnya itu guru huria, kalian sebagai juniornya atau adiknya yang namrah marangi itu kan bisa saja. Tetapi ya dalam konteks bagaimana para hamaranggion itu juga bisa saling mengingatkan. Ya, jadi sebagai contoh, ini sebagai kesaksian dan testimoni saya sendiri lah ya. Ya, saya beberapa kali seperti itu. Pendeta resort saya ingatkan. Sampai di sermon, sudah sampai terjadi ketegangan. Di sermon kita bicara juga memberikan pendapat, nggak mau didengar. Dan akhirnya ya apa boleh buat. Karena itu sudah mau diambil keputusan yang bisa berdampak besar kepada seluruh jemaat. Sebelum keputusan itu dilaksanakan, saya datangi dia, pendeta resort yang sudah senior itu. Saya sampaikan ya sebagai sesama pendeta kita patut dan wajib saling mengingatkan, saya bilang. Saya seperti ini pandangan saya. Nah dia berkeras, wah sempat panas juga, tapi saya memang sudah mempersiapkan. Kalau begitu maaflah Amang, saya bilang. Sebagai sesama pendeta, kalau Amang tidak mau juga mendengar, inilah saya sudah persiapkan surat saya dan ini akan saya kirim, saya bilang. Oh, makin marah dia. Tapi sudah saya persiapkan surat kan, dan saya kirim ke Eporus. Wah, betul-betul ditegur Eporus. Kalau nggak dicabut itu, dia akan diskors.
Nah, jadi itu contoh. Tetapi itu udah sampai puncaknya lah ya. Tetapi memang karena kapasitas sesama dengan satu honan itu etikanya bisa saling mengingatkan Parahamarangyon itu ya. Tetapi itu kan sudah apa ya, sudah batas etikanya lah itu ya. Kalau enggak bisa lagi diperhatikan, didengar suara orang banyak, ya memang kapasitas seperti itu dalam pribadi saya gunakan. Dan dia tidak menghargai juga, dia marah, ya saya langsung kirim itu. Saya kirim dan dipaksa kursi ya, kalau nggak dicabut udah sempat diwartakan di apa namanya ditiktingkan, udah sempat ditikting ya, sempat dicabut lagi tikting itu. Nah kan udah jadi malu kan, udah mengganggu jemaat gitu, udah mengganggu keseluruhan jemaat. Tapi kalau tidak ya dia akan diskors oleh Evorus waktu itu, Evorus Bonar Napitupulu ya. Jadi seperti itu. Ya memang sungkan lah kalau kita sebagai bawahan jemaat ya, apalagi kalau seperti kalian yang bukan dengan satu honan gitu. Tapi kalau sudah satu honan ya lebih ada hubungan apanya ya, Parahamarangyon atau etika tohonannya itu ya. Oke, begitulah dari pengalaman dan ini tanggapan saya dengan kasus yang kamu sampaikan itu. Tapi nggak usah Ya. disebut orangnya ya. Terima kasih juga Pak. Tadi kan Bapak bilang ada perlu pendekatan Pak. Mungkin kan uluan huria kami ini karena satu Pak. Sebenarnya ini udah menurut saya udah kurang Pak untuk 500 kakak hanya satu uluan huria. Satu uluan huria. Jadi pendekatan yang mungkin saya ajukan waktu itu kan Pak, saya mengomong kepada beberapa parhalado Pak. Mereka menerima pendapat itu. Tapi itulah Pak, terlalu banyak asini roha di sintua-sintua kami ini, parhalado kami ini Pak. Ya nggak mau ribut. Ya memang hal yang seperti itu juga kita harus menghargai Pak, nggak mau ribut Pak. Saya memang sangat mengapresiasi parhalado ini, nggak ada yang mau ribut Pak. Cuma ketika sudah ada beberapa parhalado untuk memberikan saran, pas ngomong berdua Pak, oke. Tapi pas di sermon, yang ngomong dengan dia ini tadi, dengan uluan huria tadi, dipersalahkan oleh dia Pak. Dia bisa membalikan fakta. Jadi hal-hal seperti itu saya yang kurang berterima Pak. Ada ide yang bagus, ada kebetulan Bapak Parartaun Pak. Jadi ada untuk pengembangan pelayan pun saya bercerita ke beliau. Tapi ketika beliau menyampaikan ini kepada uluan huria, oke di depan. Secara mata, empat mata oke, tapi pas di sermon parhalado ini Parartaun ini jadi disalahkan. Bahkan ya itulah Pak, pendeta ini uluan huria kami ini kurang dalam hal itu. Mau omongannya sendiri aja didengar Pak. Memang ini sebenarnya menurut saya salah juga menceritakan ini, tapi itulah pengalaman yang saya alami terjadi di manajemen kepemimpinan ini. Saya menambah wawasan untuk hal itu. Benar yang Bapak bilang, etika untuk pelayan partohonan juga perlu ya. Sebagai ruas saya hanya bilang apa Pak, ya kan gitu Pak. Anggiat madong hamu bau niroha. Bahkan Pak udah sampai karena memuncak beberapa parhalado ini Pak ingin melayangkan surat ke biro personalia. Hal seperti itu Pak. Karena kurangnya kurangnya pelayanan itu. Karena sebelumnya uluan hurianya begitu bisa mengembangkan pelayanan, kenapa datang uluan huria baru? Merosot jauh Pak, merosot jauh. Ya memang kita nggak bisa menyamakan bagaimana pemimpin. Cuma istilahnya sama maunya kan Pak. Ini nggak ada sama sekali. Udah 4 tahun kepemimpinan beliau, tapi tidak ada kemajuan. Ya itulah banyak kali ya sini roha sintua itu Pak, dan jemaat itu pun nggak ada yang mau protes. Dan itu yang menjadi kurang berterima saya Pak. Ya terlalu baik jemaat dan parhalado, kenapa uluannya enggak sih melihat hal itu. Demikian Pak. Maaf, ini enggak usah menyebut nama ya, tetapi itu pendeta resort atau di huria, pendeta huria? Uluan huria Pak, pendeta uluan huria. Udah hebat itu, 500-an jemaat satu pendeta uluan huria. Pak. Dan dengan landasan itu juga parhalado minta untuk jadi 2 Pak, Panggulana Goktiki Pak. Dan memang dia menyarankan mau jadi resort Pak. Cuma parhalado ini terbagi 2 karena dia Pak. Sebelumnya 1 terbagi 2. Enggak 2 terbagi 2 sih sebenarnya Pak. 3 banding 10 bisa dibilang.
3 yang pro ke dia, 10 yang tidak pro ke dia. Mereka bilang ingin yang 3 ini resort lah, kita resort, tapi karena kurangnya manajemen kepemimpinan Uluan Hurriya sekarang Pak, jadi ancang-ancang untuk itu. Bahkan pendeta resort sudah mengajukan, preses juga, cuma ya Parlado yang 10 ini tidak berterima Pak, karena yaitu kurangnya kesiapan dari pemimpin itu Pak. Maksudnya kekurangan siapan untuk Nggak apa? ada kemajuan Pak, sedangkan untuk sebelum resort aja ya nggak ada kemajuan, bagaimana kalau udah resort nanti gitu Pak. Ya sebenarnya dari kebijakan pimpinan di atas itu kan bisa saja persiapan resort dan orangnya diganti kalau memang seperti itu tipe orang ininya pimpinan jemaat. Ya itulah Pak. Makanya itu yang mereka sering apakan. Bagaimana sih menyampaikan ini? Ya ada beberapa sintua sudah melapor ke pendeta resort. Kebetulan pendeta resort juga dalam keadaan sakit. Kalau langsung ke preses kan Pak, ya, tentu ada prosedur-prosedurnya hal itu. Ya itulah mungkin yang dialami gereja kami saat ini Pak. Jadi memang orang ini niat untuk resort Pak. Cuma ya karena itu tadi Pak, ya gimana kalau pemimpinnya ini ya, tapi kalau udah ganti mungkin ada yang dapat lebih baik, lebih berkompeten untuk hal ini. Udah lama Pak diancang-ancangkan sebelum periode beliau ini, pendeta sebelumnya, Uluan Hurriya sebelumnya juga udah dipersiapkan untuk resort. Tapi kenapa pas jumpa di sini jadi mentok lagi, mundur ke belakang, nggak ada lagi Pak. Gitu. Ya memang udah janggal lah kalau seperti itu tipe seorang pemimpin ya, mestinya justru dia senang bisa dimekarkan, dikembangkan. Itu dia Pak. Bisa saya akui Pak, Ruas dan Parladonya Pak. Wah, kalau disuruh mandurung ke kiri pun bisa, ke atas pun bisa. Tutong apa itu Pak. Tapi itu dah Pak, kebijakan untuk itu ya beliau kurang terbuka. Bahkan itu ngirinya bisa membalikan fakta di sermon Parlado. Ya kalau presesnya sudah tahu seperti itu ya harus dibina itu orang atau ditarik itu ke ini. Supaya Belum dia ada laporan ke preses menghambat memang Pak. perkembangan jemaat itu. Belum ada laporan ke preses, ke pendeta resort sudah ada Pak. Cuma karena kebetulan pendeta resort sedang sakit, ya jadi putus harapan gitu Pak, harapan Parlado ini Pak. Oke lah, itu menjadi pembelajaran berharga lah untuk jemaat dan secara khusus untuk kalian lah ya. Dan kami Pak, sedikit Pak menambahi Pak, ada 4 orang mahasiswa teologi di gereja itu Pak. Ya. Kebetulan saya sendiri guru Hurriya, 3 sekolah pendeta. Nah, ketika kami ingin melayani Pak, membantu Inang itu, Uluan Hurriya itulah dulu kan Pak. Tapi kami di sermon dibilang nggak usah kalian dipakai. Terus apa guna kalian? Jadi Pak, miris Pak, ya kan Pak. Aduh. Jadi tanggapan ruas begini Pak. Percuma ada sekolah guru, sekolah pendeta, ale dak yang melayani. Kan kayak gitu Pak. Jadi mau diposisikan di mana ini diri? Ya, Duduk mestinya sana, senang berdiri dia ada sana. teman tambah untuk melayani itu. Gimana Pak? Mestinya senang dia karena tambah teman untuk melayani jemaat. Semestinya Pak, yang kan Pak, Parlado juga merasa terbantu. Iyalah. Dan ya Pak, ini juga menjadi menurut saya salah Pak. Tidak boleh perjamita dari luar datang Pak, karena beliau takut tersaingi. Iya Pak. Mekel nama hita modus nih. Ya memang Iya, udah Pak. sangat miris Hanya lah. sintua diperdayakan Pak. Itu hal-hal yang sangat tidak baik menurut saya ya Pak. Iya Pak. Preses kami belum pernah berjamita di Hurriya kami Pak. Iya. Tapi preses harusnya bisa, nggak usah dia harus minta izin dulu, tetapi memberitahukan jadwalnya dia buat aja kalau begitu. Nggak pernah pimpinan uluan pertohonan yang lain berjamita tempat kami. Pernah sekali Pak. Cuma karena ada tanggapan ruas begini, Amang itu aja lah dulu berkhotbah sekali-sekali. Kenapa Inang terus? Jadi dia mulai sejak itu Pak, nggak pernah lagi dia membuat orang lain. Jadi sintua itu aja diperdayakan. Sementara ruas kalau udah sintua berjamita, udah lain pikirannya Pak. Kalau lain berjamita, dikenal latar belakangnya gitu Pak. Jadi pergumulan berat juga ini bagi saya Pak. Aduh. Iya Pak. Nggak ada gunanya kami yang pulang ini Pak. Aku lah khususnya. Kawan-kawan yang lain berguna. Aku tengok di uluan di gerejanya, aduh dipakai, pakai jas. Aku ya
marpungu pedang boy, jahat ting pedang boy, penerima tamu pedang boy. Bagaimana Pak? Ruas biasa namanya Pak. Ya, Memang prihatin miris ya, Pak, miris. prihatin. Ya, untuk Oke lah, jemaat jadi yang 500 pembelajaran lah kakak. untuk kalian itu. Ya Pak, Unang pembelajaran yang luar biasa ini bagi unang saya Pak. ditiru hamu kasih songoni haduan nanti. Itulah Pak. Oke, tadi ada Joel kah yang sudah resign? Ya Pak. Oke, Eh, silakan. Sebenarnya peristiwanya sama yang dihadapi oleh Jeremia, sama juga yang saya hadapi Pak. Bah, Namun, arang dong aku apa? Tabu, tabu Wih, mak, teh. teta, tadi juri mak teta. Ya, sepertinya seperti ini Pak. Tentunya setiap orang mempunyai talenta tersendiri Pak. Terlebih dari dalam proses kepemimpinan gitu kan Pak. Ya. Nah, saya ingin bertahu sedikit tentang keadaan di jemaat kami Pak. Memang jemaat-jemaatnya kritis Pak, semua Pak. Kritis. Karena saking kritisnya, tidak selama yang saya ketahui dari proses mutasi ataupun pergantian pemimpin tidak sampai lebih dari 2 sampai 3 tahun seperti itu Pak. Dan itu pun peristiwa terjadi pertama yang sampai 5 tahun sampai 6 tahun lebih, yaitu ya sekali aja Pak. Karena memang program yang disampaikan beliau, pemikiran beliau diterima ataupun membuat hati jemaat tergerak seperti itu Pak. Nah, ketika beliau dipindahkan, keinginan ataupun motivasi dari jemaat itu sudah hilang dan malah menjadi merosot seperti itu Pak. Tidak ada lagi keinginan Pak, karena memang pemimpin yang baru setelah kepemimpinan beliau yang membuat gereja ini berkembang, tidak ada sumbangan pemikiran seperti itu. Nah ini yang saya pikirkan Pak. Mungkin ini salah satu faktor Pak yang membuat jemaat keinginannya ataupun motivasi untuk datang ke gereja itu pun bisa merosot Pak. Karena itu Pak, salah satunya Pak. Karena tidak semua pemimpin itu bisa memberikan pengaruh yang baik ataupun jangan seperti itu Pak. Talentanya tidak cocok untuk salah satu gereja itu seperti itu Pak. Karena itu sudah saya lihat Pak. Di sini pemimpin yang pernah sampai 6 tahun itu Pak, Guru Ria seperti itu Pak. Dan memang selama kepemimpinan beliau, gereja ini telah berkembang bahkan sampai keinginan menjadi sebuah resort seperti itu Pak. Sudah ada pemikiran sampai situ Pak. Namun setelah datang pemimpin yang baru, kebetulan pemimpin yang baru itu adalah dibawakan oleh pendeta seperti itu Pak. Tapi beliau pendeta putri seperti itu kan Pak. Tidak ada penggerakan ataupun sumbangan pemikiran yang membuat motivasi dari jemaat untuk mengembangkan gereja itu. Cita-cita untuk pembuatan resort itu menjadi hilang seperti itu Pak. Dan program-program yang sebelumnya dikembangkan ya jadi hilang seperti itu. Mungkin Bapak bisa memberikan tanggapan tentang ini Pak. Karena miris rasanya Pak, jika sudah timbul ngadisi rohai yang berkembang, tapi topu gabi may lasungsikan Pak, gabi miris rasanya song ini Pak. Dan satu tujuan nasa binarna Pak. Song ini Pak, tanggap aku Pak. Ya, kalau begitu kasusnya agak mirip-mirip juga yang disampaikan Jeremia tadi ya. Tetapi ya justru secara lebih holistik saya justru lebih prihatin kalau memang dari antara kalian saja sudah seperti itu kesaksian atau apa kalian ya respon kalian terhadap seorang pemimpin di tingkat huria atau seorang pendeta lah gitu ya. Nah, artinya ini menjadi gambaran umum ya, jangan-jangan sudah mayoritas seperti itu gaya kepemimpinan di jemaat kita ini, di HKBP ini. Dan saya juga jadi sebagai bagian dari HKBP dan sebagai seorang pendeta senior ya saya merasakan ini bagian dari ya kalau bukan ancaman tetapi itu peringatan betapa ininya ya rendahnya kepemimpinan atau sikap moral seorang pemimpin di HKBP ini. Dan jangan-jangan apa yang saya
prasangkakan ini sudah bisa dibuktikan kebenarannya dari kesaksian kalian ini. Karena saya sendiri juga dalam pengalaman-pengalaman pribadi saya yang seperti ini, yang saya nggak bisa nggak bisa berdamai lah gitu ya. Dan saya selalu pasti akan melakukan sebuah sikap yang jelas dengan yang seperti itu, dan sampai sekarang memang seperti itu yang saya alami, dan itu jadi semakin dapat dibenarkan. Indikator-indikator yang seperti itu semakin banyak kenyataannya. Ya miris lah kalau HKBP ini seperti itu. Ya, saya secara pribadi juga di tengah-tengah komunitas, ya terus terang aja lah ya, sebagai sesama pendeta, ya dari semula saya sudah melawan hal-hal seperti ini. Dan saya jadi memang nggak disukai. Di HKBP ini saya nggak disukai oleh teman-teman saya pendeta. Putus tadi. Karena memang sudah kelihatan sekali motif dalam tohonan kependetaan itu sudah nggak sesuai lagi dengan poda tohonan. Dan memang motif ini jadi lemah ini. Sudah bisa dengar saya? Halo? Sudah, Pak. Oke. Jaringan ada gangguan ini. Ya, jadi saya secara pribadi juga seringkali justru ya karena kenyataan-kenyataan seperti itulah saya nggak bisa berdamai. Dan untuk saat-saat tertentu saya nggak bisa lagi menjaga mulut untuk tidak bicara, ya akhirnya saya bicara, tetapi ya membuat orang tersinggung. Banyak orang-orang yang tidak menyukai saya karena itu. Nah, jadi inilah menjadi bagian dari keprihatinan kita lah, kalau boleh saya katakan seperti itu. Yang saya maksudkan juga dengan pembelajaran kita ini dan sharing kita ini juga, ya kalianlah paling tidak yang saya harapkan menjadi bagian dari ya kelompok kecil lah ya, beberapa orang dari antara kalian yang sempat saya ajarkan ini, supaya menjadi satu komunitas pembaharu kalian kelak di gereja ya, khususnya untuk HKBP. Supaya pembaharuan itu juga dimulai dari ada sekelompok orang yang memang sudah sepakat, sudah mengerti, dan orang yang komit. Dan untuk saya secara pribadi, karena saya tidak punya komunitas teman-teman satohonan saya, apalagi yang seangkatan, yang betul-betul punya komitmen seperti saya. Dan di antara teman-teman seangkatan saya saja juga, pendeta-pendeta HKBP ini ya banyak yang nggak menyukai saya, karena memang dari dulu saya sudah seperti ini. Saya nggak disukai, karena terlalu banyak yang tidak sesuai yang saya lihat dan yang diperlakukan oleh teman-teman, perilaku-perilaku, motif-motif mereka itu. Nah, tetapi yang saya harap ya minimal untuk kalianlah yang saya ajar ini, supaya kalian menjadi satu komunitas, ya setidak-tidaknya orang-orang yang sudah punya motivasi yang lebih jelas dengan tujuan yang saya sudah ajarkan ini kepada kalian. Kelak ketika kalian sudah menjadi partohonan atau guru huria dimanapun kalian ditempatkan di HKBP ini secara khusus ya. Ya, jadi inilah keprihatinan kita. Dan kalau saya boleh jujur juga mengatakan, ini semua bersumber dari ketika dia di dalam parsamian ya, di pendidikan di mana dia dididik. Nah, karena itu untuk kalian saya sebenarnya ya sangat bersyukur bisa memberikan bahan ini untuk kalian. Nah, tetapi ketika ada situasi tertentu di kampus, apalagi dengan masih tradisi akademik yang minim di lembaga-lembaga pendidikan kita HKBP ini, dan saya tahu itu ya, minim sekali tradisi akademiknya. Ya, sedihlah, kasihanlah. Nah, karena itu saya, ini sharing saya secara pribadi juga ya, cerita ya.
Waktu saya selesai S2 tahun 2000, itu kan baru rekonsiliasi tempo hari kan, HKBP. HKBP kan rekonsiliasi 98 akhir. Nah, saya 98 awal sudah berangkat studi ke STT Jakarta. Tahun 2000, ya setelah mulai rekonsiliasi itu berjalan. Nah, waktu itu Sekjen, Pendeta Simarmata, meminta saya untuk ke STT, untuk dosen di sana. Tetapi karena saya juga sudah pengalaman dari situ, di STT HKBP dulu ya, dan saya sudah tahu bagaimana tradisi manusianya di situ, yang saya katakan tadi minim tradisi akademik, dan apalagi ada ya cukup kurang baik lah ya, sifat-sifat di situ, ya saya katakan nggak mau aku ke situ, karena berbeda-beda di situ, maaf kalau saya katakan ya, saya langsung katakan gitu kepada Sekjen Simarmata waktu itu. Nggak usah ke situ lah aku bang, agak berbeda-beda dari situ, aku bilang. Ya karena saya mengalami. Ya maaf lah ya, karena ini juga pengalaman saya. Di situ ya dosen-dosen itu kan saling saling bersaing, saling ya itu sangat tinggi sekali tensi-tensi politiknya di situ, politik pribadi lah ya, yang justru mengganggu pertumbuhan intelektual dan spiritual bagi mahasiswa. Karena saya nggak mau ke situ. Karena memang ya tradisi di situ nggak ini akademik, jiwa akademiknya nggak ini. Ya saya juga ya seperti itu juga lah di lembaga-lembaga pendidikan kita, dan di HKBP inilah jujur saya katakan. HKBP ini masih seperti itu. Nah karena itu jujur saya senang dan luar biasa sukacitanya saya dipecat dari STT HKBP tahun 82, dan saya mengulang lagi dari nol tahun 84 di STT Jakarta. Dan di situ saya temukan, waduh, sukacita sekali jiwa dan roh saya di situ. Karena di situ betul-betul tidak ada tipe-tipe yang karena ketersinggungan dosen lah, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu lah, politik-politik oknum tertentu, dosen-dosen di situ nggak ada seperti itu. Betul-betul jiwanya akademik dan spiritual. Nah, jadi disitulah saya mengalami menikmati bagaimana studi teologi dan juga berpikir intelektual, tetapi juga spiritual saya di situ bertumbuh. Karena betul-betul saya mengalami kenikmatan di situ untuk belajar, berdemokrasi, berdebat atau berdiskusi, dan dosen nggak ada yang pribadi-pribadi emosinya, emosi pribadi nggak ada di situ. Betul-betul dosen itu dengan kapasitas akademiknya, bahkan dengan sikap welas asihnya, ya saya katakan aja terus terang ya, dari tingkat 3 saya sudah dibiayai oleh dosen saya. Dari tingkat 3 saya masuk tingkat 3 lah ya. Karena saya mengalami kesulitan ekonomi waktu itu. Dari tingkat 1 sampai tingkat 2 saya nggak pernah bayar uang kuliah. Dan sudah hampir diskors. Karena memang lagi kesulitan ekonomi waktu itu, keluarga saya nggak ini lagi, orang tua. Nah, tetapi karena saya menyampaikan itu dan dosen saya itu mengerti betul, ya saya dibiayai oleh dosen saya itu mulai dari tingkat 3 setiap bulan. Selain itu ya saya sudah mengajar lagi ya, dan sudah ada dapat honor dari pelayanan gitu. Nah, artinya yang saya katakan kenikmatan saya belajar, studi dan berpikir, dan juga pertumbuhan spiritualitas saya di situ saya nikmati, saya dibangun di situ. Nah, yang saya mau katakan dari cerita dan kisah kalian ini, supaya kalian juga sedikit banyak bisa mengevaluasi dan suatu saat nanti kalian bisa membangun sebuah komunitas atau orang-orang yang betul-betul punya keprihatinan yang sama, kepedulian dan juga motivasi untuk menjadi pembaharu lah ya di HKBP ini secara khusus. Ya, jadi apa yang saya ajarkan, yang saya sampaikan, yang kita diskusikan ini, semoga ini menjadi sesuatu yang bernilai buat kalian kelak setelah kalian menjadi partohonan. Dan saya harapkan kalian menjadi satu keluarga atau menjadi satu komunitas pembaharu untuk HKBP yang besar ini. Ya sebenarnya kecil sekali ya, tetapi jangan seperti saya.
Saya sendiri. Saya nggak punya teman. Dan orang-orang yang mengenal saya justru membenci saya karena memang saya nggak cocok dengan gaya-gaya dan motivasi teman-teman seangkatan saya. Nah, tetapi ya memang karena saya sudah siap dengan keadaan itu, ya saya nggak peduli. Bukan artinya nggak menghargai teman-teman, nggak. Tetapi tetap saya dengan komitmen saya karena saya berjanji kepada Tuhan kok. Nah, yang saya mau katakan menjadi bagian dari pembelajaran untuk kalian. Ya, kalian ini sudah ada berapa orang yang saya didik ya, yang saya sudah sampaikan. Ya, bukan artinya saya memprovokasi, menghasut kalian ya, tetapi inilah nilai-nilai akademik, nilai-nilai kebenaran, nilai-nilai spiritual yang kalian harus uji nanti dan kalian miliki. Supaya kalian menjadi satu keluarga atau komunitas yang betul-betul nanti bisa bersama-sama karena ada teman, ya, teman yang sudah sama-sama mengerti dan sudah tahu dengan prinsip-prinsip yang kita bicarakan ini. Kalau saya nggak ada teman saya. Nah, dari 5 kami yang dipecat waktu itu, yang 4 lain udah kocar kacir, saya sendiri yang berjuang. Saya berjuang waktu itu sendiri, tapi nggak takut saya. Nah, tetapi teman-teman saya yang lain ya sudah ambil langkah masing-masing dan tidak dalam komitmen konsistensi kepada nilai-nilai yang patut diperjuangkan. Sudah bawa kepentingan masing-masing. Oke, jadi dari diskusi kita ini minimal saya berharap apa yang kalian sudah lihat, kalian amati, kalian alami, paling tidak jangan lagi kalian lakukan hal yang sama kelak ketika kalian sudah sampai pada posisi sebagai pengambil keputusan. Apakah di tingkat huria atau di tingkat lembaga atau tingkat-tingkat yang lain ya. Jangan jadi kalian lagi melakukan yang sama ketika kalian sudah mengoreksi itu, kalian mengkritisi itu sekarang, jangan lagi kalian lakukan. Nah, kedua, bagaimana kalian yang sekarang ini menjadi satu komunitas yang bertekad untuk membaharui ya, menjadi agen pembaharuan kalian. Ya, saya bersyukur kalau kalian juga sekarang sudah merasakan keresahan-keresahan itu. Dan akan banyak lagi nanti kalian lihat. Begitu banyak, begitu rumit. Tetapi jangan jadi mundur. Apalagi kalau kalian masih ada beberapa yang komit lah ya. Dengan nilai-nilai akademik, nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kebenaran yang saya maksudkan ini. Ya bersyukurlah kalian sempat mendengarkan ini dari saya. Kita belajar dengan materi-materi yang seperti ini ya. Kalau saya nggak ada teman, memang saya kesepian. Tapi saya nggak peduli. Ya memang nggak ada urusan dengan mereka. Ada atau tidak, nggak ada urusan. Tetapi saya dengan komitmen saya kepada Tuhan. Dan saya nggak takut dengan siapapun. Dan kalau memang pimpinan itu udah nggak benar, ya saya juga berani bersuara di forum ya, di forum. Dan pada waktu-waktu tertentu ya, kapan ada kesempatan lah untuk menyampaikan kritik kita ini. Oke, itu menjadi sharing untuk kita juga bisa dipakai Tuhan lah ya, menjadi seorang pemimpin Kristen. Karena tujuan kita tidak ada yang lain daripada untuk suara kebenaran, untuk firman Tuhan, untuk Tuhan Yesus, untuk kerajaan Allah ya, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk yang lain. Kalau untuk yang lain itu pasti tidak akan berani dia melakukan menyuarakan kebenaran, nggak akan berani itu, dan tidak akan kita harapkan lah. Oke, jadi dari kisah kalian ini, semoga kalian sendiri juga bisa mengevaluasi dan berkonsolidasi lah ya, kalian menata ke depan kebersamaan yang sudah diberikan Tuhan, peluang dan kesempatan. Ya, saya pikir diskusi kita ini bukan sesuatu yang percuma atau sia-sia. Semoga kalian juga ingat untuk ke depan. Dengan pergumulan kita ini, kita diajak, dipanggil Tuhan untuk, ya kitalah yang menjadi orang yang dipanggil Tuhan untuk melakukan pembaharuan itu, melakukan perbaikan lah ya. Jangan kita diamkan, tetapi ya tunggu nanti waktunya. Atau ada cara yang memang kita bisa diperlengkapi dan Tuhan juga menunjukkan teman-teman ada saatnya Tuhan akan pakai kita.
Dan yakinlah Tuhan akan pakai kita untuk sesuatu yang memang seturut dengan panggilan Tuhan bagi kita, apalagi kalau kalian nanti sudah menjalo tohonan. Dan itulah kekuatan kita ya, tohonan kita itu. Karena itulah yang menjadi daya juang dalam persaingan orang-orang yang selalu bersifat egois, bersifat materialis, bersifat hedonis dan segala macam yang tidak baik itu ya. Tapi kita jangan lakukan lagi hal seperti itu. Apa yang kita kritik sekarang jangan kita ikut melakukannya nanti. Oke, Joel. Terima kasih Pak untuk masukannya, Pak. Baik. Masih ada lagi? Saya, Pak. Antoni? Iya, Pak. Silakan. Percis seperti orang si Joel sama si Jeremia tadi, Pak. Kisah yang saya hadapi di gereja saya, Pak, tentang kepemimpinan ini, Pak. Di gereja saya, Pak, seorang pertohonan atau pemimpin gereja itu, Pak, menjadi masalah di gereja kami, Pak. Beratnya ada guru huria di tempat kami, Pak. Dari mulai datang ke sini, ke gereja ini, Pak, tidak ada entah masukan atau memberi program-program, tapi dia selalu bertingkah, Pak. Misalnya kayak kemarin masalah yang dihadapi gereja, Pak, di bulan-bulan yang lalu, Pak, guru huria tersebut pergi dari gereja tanpa ada pemberitahuan ke pendeta resort atau ke Sintua, pergi sampai hampir 4 bulan pergi dari gereja, Pak, tanpa ada pemberitahuan. 4 bulan ditinggalkan? Iya, Pak, 4 bulan, Pak. Kok bisa? Terus para ladu yang lain sintu-sintuannya, Pak, bertanya kepada saya, Pak, gini, Pak, bagaimana respon gereja dalam hubungan kayak gitu, katanya sama saya, Pak. Ya, saya bilang, Pak, melapor dulu sama pendeta resort, saya bilang sama sintu-sintuannya, Pak. Waduh. Biar pendeta resort nanti yang melapor sama Pak Reses, aku bilang gitu, Pak. Terus pendeta pas 4 bulan lalu di SMS guru itulah, Pak. Nah, Amang, aku pergi dari gereja itu gara-gara aku sakit, katanya gitu, Pak. Terus pergilah pendeta resort sama sintu-sintu ke Pak Reses. Sementara di sana pendeta resort dibilang sama guru itu, kalau kau sakit ya udah cuti aja, katanya gitu, Pak. Terus semenjak pergi sintu ke Pak Reses, datang Pak Reses dibilang, ya udah kami buat cuti aja lah, katanya, Pak. Udah berjalan surat cuti, Pak. Sementara gurunya tetap di gereja ini, Pak, nggak pindah-pindah. Tindakan apa yang harus dilakukan kayak gitu, Pak? udah luar biasa ini, Pak. Lam ngiri do, Pak, cerita mon. Dak kuat tuh sih lulus sama ini nomor surya, Mbak. Nggak ngerti lagi saya. Ya itu harus dipecat itu. Kalau saya Epurus ya sudah pasti akan dikerangkeng orang seperti itu. Udah nggak benar lah itu. Apapun nggak ada lagi yang bisa dibenarkan kalau seperti itu ya, sampai 4 bulan meninggalkan jemaat, apapun alasannya. Kalau sakit ya tentu dia akan melapor toh. Bahkan ya kalau memang benar dia sakit justru harus dibantu. Tapi kalau seperti itu ceritanya, waduh, dang boy dapat roh aku be. Udah nggak benar lah itu. Wah, memprihatinkan ya. Prihatin sekali. Udah nggak masuk akal itu. Udah di luar akal sehat itu. Dang boy niat tusan somoni mah. Nah, tetapi ya memang disitulah dalam keutuhan seluruh struktur organisasi lah ya, kita yang berorganisasi ini, bergereja juga berorganisasi, ya berarti memang nggak ada disiplin di gereja itu, di organisasi itulah ya, udah nggak ada disiplin lagi, tidak ada kontrol, tidak ada lagi pengawasan, tidak ada lagi tanggung jawab dan segalanya lah, udah nggak benar lah itu, udah nggak ada lagi, udah di out of context lah itu, di luar konteks lah itu, udah dak sihat bisa si tonga.
Nah, karena itu sangat memprihatinkan ya, sangat memprihatinkan. Bagaimanalah gereja seperti itu? Bagaimana ada komunitas orang Kristen seperti itu? Waduh, Dr. Hatta Honaube udah di luar konteks itu. Ya, begitulah, saya nggak bisa memberikan pendapat lagi lebih daripada itu. Yang harusnya itu nggak mungkin ada itu. Nggak mungkin ada itu. Iya, gitu Anthony. Nah, tetapi jadi pembelajaran untuk kalian, saya unang memasa si songoni boy di hamote. Jangan sampai adalah pertohonan seperti itu lagi di HKBP ini. Prihatin lah, sedih. Oke, yang lain masih ada? Tapi cerita kalian ini sangat memprihatinkan ya, mengerikan sekali ini gereja ini. Buana mah kepemimpinan Kristen kalau seperti itu. Dr. Hatta Honaube. Oke, yang lain, tapi kalau boleh ada kisah-kisah yang lebih apalah, lebih Tragis, Pak. jangan lagi yang tragis lah, udah ngeri kali itu. Yang inilah yang lebih normatif lah supaya menjadi bahan pelajaran yang sesuai dengan standar percakapan kita ini. Kalau seperti itu lagi, aduh nggak ngerti saya itu bah. Dakwat sih be nomor hurian sama nih. Oke, silahkanlah. Kalaupun memang masih ada di bagasan rohamu nama unak mulai cerita hobi di forum percakapan kita ini sangat mengerikan itu. Yang lebih normatif lah untuk bahan diskusi kita lebih apa ya, lebih membangun. Karena mau lebih Pak, gak bisa dipikir Pak. Makanya pinasa anak Pak. Iya, tetapi mengerikan sekali. Kalian bertiga saja sudah seperti itu, apalagi yang lain nanti. Waduh, ngeri sekali. Sang sira Pak. Dulu Pak. Sang sira laku Pak. Sang sira Pak telakon na dulu Pak. Persia daw. Nah, iyalah, artinya itu menjadi pembelajaran yang baik. Ya, begini ya. Saya bukan tidak mau mendengar, tetapi terlalu mengerikan kalau seperti itu yang kalian alami sekarang. Tetapi jangan jadi kalian juga seperti itu nanti. Kita bisa belajar dari yang jelek. Yang jelek itu juga menjadi pelajaran berharga untuk kita. Tetapi ya kita jangan lagi lakukan itu kelak. Dan itu menjadi sebuah komitmen bagi kita. Dan ikon daksongoniau. Harus tidak seperti itu aku. Justru kita harus menjadi kebalikannya. Membuat hal-hal yang sikap-sikap komitmen yang lebih baik lah kita. Yang membangun. Ya. Di Alkitab kita juga kan kita belajar dari banyak kejelekan Israel ya, banyak sekali dosa Israel yang diungkapkan di situ. Itulah kejujuran Alkitab kita, firman Tuhan. Kita belajar dari kegagalan, kejahatan, kebobrokan, kehancuran Israel. Tetapi jangan kita lakukan lagi itu. Cukuplah mereka itu menjadi pelajaran untuk kita. Kita jangan lagi melakukan hal yang sama. Walau gabi pelajaran mai dihita. Menjadi motivasi supaya jangan ulangi lagi hal seperti itu. Oke, yang lain lah, yang lebih normatif lah supaya enak diskusi kita dengan bahan ini. Yuk, siapa lagi? Gak usah lah yang lebih mengerikan dari itu di dalam hati kalian lah itu. Sedih kali begitu. Yuk. Silakan, siapa lagi? Unak sepol hola dia ke hal-hal na prihatin mengerikan seperti itu kita. Silakan, bagaimana kita dalam manajemen kepersonaliaan di tengah-tengah pelayanan untuk menggerakkan semua potensi dengan prosedur-prosedur dan program yang harus dilaksanakan. Bagaimana mengawasi setiap kinerja personal dan melakukan pengawasan, penegakan disiplin, dan mengarahkan potensi-potensi yang tersedia di jemaat atau tim-tim kerja yang ada. Oke, silakan. Masih ada waktu kita.
Siapa lagi? Silakan, masih ada lagi? Tapi nggak usah lagi yang miris-miris seperti itu tadi lah. Yang lebih normatif lah. Supaya pembelajaran ini, materi kita ini bisa lebih aplikatif dalam pelaksanaan pelayanan kepemimpinan di jemaat ya. Halo, IBG Hamu dong. Terbagi, Pak. Yang lain ini gimana? Kalian nggak buka kamera, saya nggak tahu apa yang kalian lakukan. Totong na holan namudo buhamu. Holan ibuka hamu kamera, ndak kalian buka kamera. Bisa kalian petik manfaat dari materi ini dan juga dari ketiga teman kita yang menceritakan keprihatinan yang sangat mengerikan itu. Bisa, Pak. Apa yang kalian bisa sampaikan lagi dengan materi pembelajaran kita ini? Tugas utama seorang pemimpin Kristen ya. Mungkin saya, Pak. Ya, Yona, silakan. Saya merefleksikan dari yang bukan meniru temannya, Pak. Merefleksikan dari yang Bapak sampaikan di dalam materi tentang mengawasi dan mendisiplinkan. Memang sebelum melakukan itu terlebih dahulu mendisiplinkan diri sendiri. Jadi seorang pemimpin terlebih dahulu mendisiplinkan dirinya, mendisiplinkan umatnya. Seperti tadi kawan-kawan bercerita tentang di tempatnya masing-masing, memang banyak pemimpin yang ingin mendisiplinkan dan mengawasi bawahannya, jemaat, tapi tidak dapat mendisiplinkan dirinya sendiri. Jika misalnya jemaatnya mengalami dalam situasi dalam gereja, kemalangan beberapa gereja ada juga yang belum memperhatikan, belum mengawasi, sehingga ada jemaat yang tidak bersukacita itu, Pak. Misalnya dalam duka, misalnya dalam beberapa aspek, ada yang misalnya ada yang meninggal. Begitu ada juga belakangan ini yang saya temukan gereja yang hanya mengawasi gitu. Tidak menanya latar belakang apa permasalahan, langsung RPP udah gitu. Jadi menurut saya seorang pemimpin haruslah pertama sekali mendisiplinkan diri dan mengawasi dirinya sendiri. Lalu merujuk pada jemaat. Jika dia telah mampu, maka jemaat itu senang. Misalnya dia langsung mengawasi. Ada jemaat yang mengalami keterpurukan, memang tidak memberitahukan kepada gereja, namun gereja dari pengawasan dan pendisiplinan waktu misalnya segala macam, gereja langsung tahu, oh jemaat ini lagi terkena begini, gerak. Makanya ada gereja yang semakin berkembang karena pemimpinnya mampu mendisiplinkan diri dan mengawasi dirinya, sehingga gereja itu melalui jemaat, evangelis dan segala macam tergerak gitu, Pak. Mereka melihat langsung sosok teladan, pemimpin kami begini. Jadi dari pemimpin ini jemaat pun mengikuti, karena jemaat mengikuti pemimpinnya gitu, Pak. Karena ada juga jemaat yang pikir sedangkan pemimpin kami begini, kami disuruhkan untuk mendisiplinkan diri gitu. Makanya saya menekankan bahwa pendisiplinan diri itu bukannya kepada jemaat langsung, diri terlebih dahulu gitu, Pak. Ya, betul. Oke, karena itu maka saya juga memberikan kepada kalian warning atau dorongan lah ya. Sebaiknya seorang pimpinan rohani dia tidak merokok. Bukan soal dosa ya. Tetapi rokok itu menunjukkan ketergantungan, keterikatan yang tidak bisa mengarajai diri.
Begitu juga dengan minum-minuman, bukan nggak boleh minum, boleh. Tulapo tuak bukan nggak boleh, boleh. Tapi batasi. Dan jangan setiap hari. Nah karena itu seorang pimpinan rohani, kita ini kan pimpinan rohani ya, jangan terikat kepada hal-hal yang duniawi. Selera-selera hadagingon. Bukan tidak boleh, boleh, tapi batasi. Supaya kelihatan diri kita itu memang sudah kita bisa pimpin diri sendiri sebelum kita memimpin orang lain. Termasuk juga marhata baraksi atau berseloro-seloro ya, batasi. Bukan nggak bisa bergurau, bisa. Tapi jangan gurauan-gurauan yang mengundang dosa ya. Jangan membuat orang jadi mempertanyakan diri kita. Nah, karena itu memang disinilah disiplin pribadi yang harus kita lebih dahulu tegakkan. Sebelum kita menjadi pemimpin, kita harus bisa memimpin diri sendiri. Apalah artinya kita menjadi pemimpin, apalagi dalam arti rohani ya, pemimpin rohani. Kalau kita masih terikat kepada hal-hal kedagingan. Nah, jadi itu hal-hal yang sederhana tetapi menentukan eksistensi kita sebagai seorang pemimpin rohani. Kalau kita tidak bisa mengatasi itu, ya apa boleh buat? Kalian harus mengatakan saya belum layak, belum pantas untuk menjadi seorang pemimpin. Sebelum orang yang menunjuk kesalahan kita atau kita ditegur oleh orang lain, malulah kalau sampai kita sebagai pemimpin rohani kok ditegur. Apa itu? Kepemimpinan apa itu? Kok jadi kita yang ditegur? Gabi hitai ramoti. Kita dosi pangaramoti atau gabi hitai ramoti. Kita harus dibujuk-bujuk. Bah, karena udah suhar-suhar lah itu, udah kebalik lah itu kan. Udah terbalik lah dunia ini. Kita yang harus menjadi contoh supaya orang juga bisa mengikut kepada disiplin kita pribadi. Nah, jadi benar kali ya, Jona, kalau kamu katakan seperti itu. Nah, karena itu mulai dari sekarang kalian juga harus belajar mendisiplinkan diri. Dan saya dari dulu ya memang sudah seperti ini. Dari remaja saya juga ya katakanlah dari sejak kecil rasanya nggak pernah saya dibanguni oleh orang tua saya. Kalau bukan karena sesuatu yang perlu ya. Artinya waktu jam tidur, jam bangun, ya memang kita sudah terbiasa berdisiplin gitu. Nah, jadi kalau kita juga harus dibangun-banguni sampai ada menunggu-nunggu kita, pertohonan, waduh, nggak pantas itu. Nggak pantas itu. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus menjadi satu standar utama dalam kehidupan seorang pimpinan rohani. Sebagai seorang pemimpin rohani, kita harus sudah bisa memimpin diri sendiri. Terutama dalam hal-hal yang standar ya. Jam tidur kita, jam waktu bangun kita, jangan sampai ada terkendala atau terlambat pelayanan. Nah, jadi hal seperti ini harus tegas kita bagi diri kita sendiri. Ya, saya dari dulu sudah seperti itu ya. Bukan karena saya mengajarkan ini, enggak. Ya, tetapi ya akhirnya memang dari pengalaman berjemaat, akhirnya saya jadi rada-rada kendor gitu. Tapi untuk disiplin saya pribadi enggak, saya enggak kendor. Ini dalam rangka berjemaat itu ya, karena jemaat itu juga nggak bisa sangat strict di apa ya, nggak bisa terlalu ketat juga kadang-kadang ya. Ya katakanlah contohnya waktu saya masih praktek dulu ya, untuk Naposo Bulung itu jam sekian katanya. Wah, kan Naposo Bulung suka sekali terlambat, apalagi kalau malam minggu kan jam ininya jam 7 sampai jam 9 baru mulai itu. Itu pun kalau sudah kumpul. Nah, itu udah sangat kelewat. Dan waktu itu saya sudah katakan, kalau terlambat lewat dari 15 menit saya tinggalkan, saya bilang. Ya, akhirnya saya tinggalkan betul. Nah, tetapi ya memang, ya begitulah berjemaat ini juga ya kadang-kadang disiplin kita itu juga membuat orang jadi nggak suka atau mungkin akhirnya nggak ada lagi orang yang kita layani. Ya, tetapi ya begitulah berjemaat. Tetapi ya jangan sampai tidak ada lagi ininya ya, batasan atau ininya ya, standar yang kita tunjukkan, sikap gabi tiruan jadi teladan untuk orang lain ya.
Oke, karena itu saya pikir dalam mempersiapkan diri menjadi seorang pemimpin rohani ya, berikanlah disiplin itu pada dirimu sendiri lebih dahulu sebelum engkau menerapkan itu kepada orang lain. Dan bahkan orang lain mau ikut atau tidak, jangan mempengaruhi engkau. Tetapi ya memang dalam berjemaat, ada kadang-kadang tarik ulurnya, tetapi juga harus dibuat batasnya sampai bagaimana gitu. Kalau seperti yang saya katakan tadi itu, ya mungkin dalam rangka mengasuh, membina, manugu-nugu, ya kita kasih spare waktu atau ada persiapan-persiapan untuk batasan-batasan tertentu. Tetapi harus didewasakan, dibina gitu ya. Nah itulah memang pernak-perniknya, dinamikanya berjemaat. Karena kadang-kadang kita juga jadi tidak ada lagi orang yang mau mengikut kita karena kita terlalu disiplin. Tetapi ya dalam pendekatan pembinaan dan cara-cara yang lebih persuasif atau kita pakai juga orang lain ya, orang yang punya kompetensi lebih baik digunakan. Kita bisa minta bantuan dari orang-orang atau tokoh dari ahli-ahli supaya memberikan pembekalan untuk penyadaran itu. Dan memang sulit karena jemaat ini ya berjemaat ini kan bukan pemaksaan ya, bukan keharusan dan tidak ada istilahnya yang dia mau ambil secara materi. Tetapi ya kalau orang yang sudah dewasa imannya, sudah lebih baik pendidikannya, pasti akan lebih gampang, lebih mudah, lebih rela untuk memberikan waktu, memberikan diri dan bahkan hartanya bagi pelayanan. Tetapi bagi kita sendiri secara pribadi harus punya standar disiplin pribadi. Sebelum kita menerapkan disiplin itu kepada orang lain, sebagai pemimpin rohani kita harus sudah lebih dahulu menerapkannya bagi diri kita sendiri. Termasuk begitu juga khotbah ya. Ya, kalau kalian juga boleh mengalami ya dari pengalaman-pengalaman para pengkhotbah termasuk saya ya. Saya lebih banyak diajar oleh khotbah saya. Sebelum saya mengkhotbahkan itu ya saya mengoreksi diri dengan apa yang saya akan dan harus sampaikan karena itu kebenaran, karena itu firman Tuhan harus disampaikan. Tapi diri kita sendiri dulu menerapkannya. Supaya Jamita itu betul-betul firman Tuhan menjadi seperti pedang bermata dua itu ya. Sebelum kita menerapkannya kepada orang lain ya harus kepada diri kita sendiri. Supaya khotbah kita itu menjadi sesuatu yang kita hayati dan orang lain juga melihat itu pada diri kita, bukan hanya asal tapadok, bukan hanya asal omongan kata-kata begitu saja. Jangan seperti pacur ya. Nah, jadi kita sendiri yang harus lebih dulu menerapkan kepada diri kita apa yang kita mau terapkan, apalagi disiplin kepada jemaat, kepada orang lain. Oke, terima kasih Joel. Itu sudah memberikan juga kesempatan buat saya memaparkan bagaimana pengalaman pribadi dalam penerapan disiplin dan juga kepemimpinan bagi seorang pemimpin Kristen. Oke, waktu kita sudah dapat. Sudah bisa lah ya. Baik, ada 26 orang tadi, 25 kalian yang hadir. Tadi 27, Pak. Ada 27. Partisipan 27, Pak. Dengan Udah ikut saya Bapak. jadi 28. Artinya kalian hadir tadi semua? Bukan, Pak. Ada satu orang yang absen. 2 orang, Pak. 2 orang. Iya, Pak. Tolong nanti dibuat daftar hadirnya ya, Anggi ya. Iya, Pak. Yuk, sampai disitulah kita akhiri. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh melanjutkan percakapan kami dalam materi pembelajaran manajemen kepemimpinan Kristen. Tuhan, banyak hal yang telah kami percakapkan dari apa yang kami lihat, amati, dan juga pembelajaran ini memberikan kepada kami masing-masing mata yang awas, terbuka, dan juga hati yang dijamah untuk melihat dan mempersiapkan diri kami bagi pekerjaan yang Tuhan akan berikan kepada kami dalam pelayanan.
Bapak berkatilah setiap anak-anak ini dan juga percakapan pembelajaran ini berkenan di hadapan Tuhan. Kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lain. Kami mohon penyertaan dan tuntunan Roh Kudus-Mu, biar kami juga boleh tetap dengan sukacita, dengan semangat, melanjutkan pekerjaan dan aktivitas kami. Terpujilah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, sampai di sini. Selamat siang. Tuhan Siang Pak, berkati menyatu ya. Pak. Yang Pak. Siang, Pak. Yuk.